Hi, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys today? I hope the things are running well. Berjumpa lagi dengan saya Miss Lutfi. Oke, last meeting atau pertemuan terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan bab 1 ya, asking and giving opinion. Kita juga sudah ulangan harian. Mengingatkan bagi yang belum mengerjakan ulangan harian, mohon untuk segera konfirmasi. So today in this video we are going to learn about telephoning. Apa sih telephoning itu? Telepon-teleponan. Nanti kita belajar bagaimana cara memulai percakapan di telepon, bagaimana cara menjawabnya, lalu bagaimana kalau orang yang dituju itu sedang tidak ada di tempat. Nanti kita belajar ungkapan-ungkapannya. Lalu, apa saja yang akan kita tekankan dalam pembelajaran kali ini atau learning fokusnya kita di mana aja? Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, asking the caller to leave a message. Meminta si penelpon untuk meninggalkan pesan. Kenapa ninggalin pesan? Karena orang yang dituju itu tidak ada di tempat. Terus yang kedua, leaving a message. Bagaimana cara nitip pesan ke receiver-nya atau penerima teleponnya itu gimana? Nanti ada ungkapannya. Nah, yang ketiga ini bakal kita pelajari minggu depan, karena ini sudah masuk ke grammar atau tata bahasa, jadi ada rumus-rumusnya. Kita bakal bahas minggu depan. Langsung kita lihat ke dialog biar kalian ada gambaran. Dan perlu diingat, semua situasinya formal, ya. Formal. Jadi, si penelpon atau callernya ini bisa dari perusahaan lain yang ingin menelpon bos salah satu perusahaan. Nah, si receiver-nya atau penerimanya ini bisa jadi resepsionisnya, atau manajernya, atau sekretarisnya. Let's take a look. Hello, can I speak to Mr. Davis, please? Halo, dapatkah saya berbicara dengan Mr. Davis? I'm sorry, he is not in atau he is out at the moment. Do you want to leave a message? Mohon maaf, dia sedang tidak ada di tempat atau dia sedang keluar saat ini. Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Yes, please. Yes, please di sini artinya si caller mau meninggalkan pesan. It's Jack Friends. Oh, ternyata callernya namanya Jack Friends. Can you ask him to call me back, please? Dapatkah kamu meminta dia untuk menelponku kembali? You-nya di sini jangan bingung ya. You-nya itu berarti receiver-nya atau penerima. Terus him-nya siapa? Him-nya berarti Mr. Davis. Me-nya berarti Jack Friends. Jangan kebalik. Yeah, sure. Ya, tentu saja. Callernya bilang, thanks. Terima kasih. Do you got it? Do you get it? Jadi, intinya, di dialog ini, ada seorang yang bernama Jack Friends ingin berbicara dengan Mr. Davis, tapi ternyata beliaunya tidak ada di tempat. Makanya si receiver tanya, do you want to leave a message? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Iya, katanya. Pesannya apa? Minta si Mr. Davis untuk memanggil atau menelponnya kembali. Jadi seperti itu inti dari dialognya. Nah, selanjutnya, saya ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Jadi kalau materi teleponing itu biasanya bentuknya dialog, pertanyaan. Seperti itu terus. Nah, ini saya kasih contoh pertanyaan yang sering muncul. Who is the caller? Who is the receiver? Who is calling? Who is receiving the call? Ini semua sama aja intinya. Tanya, siapa sih yang menelpon? Siapa sih penerima teleponnya? Terus, ada lagi, who would the caller like to speak to? Sama, to whom does the caller want to speak? Ini sama aja. Intinya, nanya si callernya atau si penelponnya itu pengen ngomong sama siapa. Jangan kebalik, karena banyak yang terkecoh dengan 2 pertanyaan ini. Karena mungkin nggak tahu arti seluruhnya. Tapi intinya seperti itu.
si penelpon ini pengen ngomong sama siapa. Terus ada lagi, what does the receiver do? Apa yang penerima lakukan? Setelah si callernya ini mau ngomong, mau berbicara dengan siapa, ternyata orang yang nggak ada, nah receivernya ngapain? Ada lagi, the word you refers to. Kata you itu menggantikan siapa? Nah, ini pronoun ya, kata ganti ya. Terus misal kata we menggantikan siapa? Kata them menggantikan siapa? Jadi kalian harus benar-benar jeli membaca dialognya. Next, ada lagi, which company does the caller represent? Represent itu mewakilkan. Si callernya ini, penerimanya ini tuh dari perusahaan mana? Kalau pertanyaannya seperti ini, biasanya di dialog dimunculkan dua perusahaan. Biar apa? Biar kalian terkecoh. Hati-hati. Ada lagi, is the caller able to complete her or his task? I'm sorry. Is the caller able to speak her or his task? Jadi si callernya ini atau si penelponnya itu bisa nggak dia ketemu sama orang yang dituju, atau endingnya percakapannya itu gimana? Which information does the caller wish to leave? Ini intinya, si callernya itu ninggalin informasi apa, atau ninggalin pesan apa. Terus ada lagi, what other information does the receiver ask for? Informasi tambahan apa yang receiver atau si penerima minta? Biasanya kalau si callernya minta di telepon balik, si receivernya nanti bakal minta informasi lagi, yaitu nomor teleponnya, gitu. Next, sekarang bagaimana caranya untuk memulai percakapan di telepon? Kalau yang ngomong duluan itu si callernya atau penelponnya, bisa dengan seperti ini. Hello, is that Mr. Davis? Can I speak to Mr. Davis? Ini kalau callernya dulu. Tapi kalau receivernya dulu, memperkenalkan diri. Good morning, Ehsan Enterprise. May I help you? Selamat pagi, ini dengan perusahaan Ehsan Enterprise. Ada yang bisa saya bantu? Itu kalau receivernya dulu. Nah, cara untuk menjawabnya gimana? Kalau ditanya, hello, is that Mr. Davis? Dan yang ngangkat teleponnya itu Mr. Davis sendiri, Mr. Davis jawabnya, yes, speaking. Hello, is that Mr. Davis? Yes, speaking. Halo, apakah ini Mr. Davis? Ya, dengan saya sendiri. Terus kalau yang nerima itu orang lain dan ingin menanyakan identitas dulu nggak apa-apa. Hello, is that Mr. Davis? I'm sorry, who am I speaking to? Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara? Atau bisa juga langsung bilang keberadaannya. I'm sorry, he's not in at the moment. I'm sorry, he's out at the moment. Can I take a message? Atau kalau orangnya lagi ada di kantor, kalian bisa bilang, hold on a moment. Mohon tunggu sebentar. I'll get him for you. Saya akan sambungkan Anda kepada beliau. Gitu ya. Next, kita punya ungkapan bagaimana how to ask the caller to leave a message. Misal, orang yang dituju itu tidak ada, maka si receiver-nya atau penerimanya wajib nanya, mau ninggalin pesan atau enggak? Gimana kalimatnya? Bisa pakai can I take a message? Atau would you like to leave a message? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Atau bisa juga would you like me to take a note? Atau to take a message? Nah, 3 ungkapan ini bisa kalian gunakan. Pilih salah satu aja. Terus, nah ini caranya meninggalkan pesan gimana? Nitip pesan ke receiver-nya itu gimana? Ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan. Semuanya sama, intinya sama. Can you tell him that? Apa misal? Can you ask her to bla bla bla? Can you take a message? Can you ask him to call me back? Can you tell her I called? Kalian bisa pakai salah satunya. Ini kenapa ada can, ada could?
could di sini itu resmi atau lebih sopan daripada can. Jadi kalian bisa pilih, boleh can, boleh could. Tapi kalau could itu lebih sopan. Ungkapan lebih sopan daripada can. Begitu teman-teman. Nah, sekarang saya punya 2 dialog yang masih rumpang. Ini dialog pertama, yang ini dialog kedua. Coba dipahami dialognya isinya apa, dan kira-kira kalimat yang rumpang ini harus diisi apa. Gitu ya. Dibaca baik-baik, dipahami isinya apa. Kalau kecepatan di-pause aja videonya. Kalau sudah ketemu jawabannya, boleh dituliskan di private comment atau komentar pribadi di bawah ini, terus klik turn in. Nah, kalau udah, kerjakan 5 soal yang saya lampirkan di Google Formulir. Hanya 5 soal, oke? Pastikan dapat 100. Begitu untuk pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan lewat WA. And this is the end of my class. I hope you get learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.